Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Andesusi Andrini MSI selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Darwinsah SEMM selaku dosen penguji. Dan yang saya hormati Bapak Eugenius Kausuni STMT selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah jurnal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Digital Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok tahun 2020. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tania Putri Juliani dengan NIM 2017-07-0030, Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, perkembangan teknologi digital di Indonesia sangatlah pesat. Banyak sekali perubahan di bidang komunikasi. Pertukaran ini banyak terjadi dalam kehidupan sosial sehingga munculnya istilah media sosial. Pada era baru, masyarakat Indonesia dapat bebas menentukan kandidat pemimpin yang mereka anggap baik dalam mengelola tugas negara. Semakin banyaknya, semakin kuatnya tuntutan untuk membentuk penyelenggaraan pemilu yang bersifat bebas dan mandiri, lalu dibentuklah Badan Pengawas Pemilu atau bisa disebut dengan Bawaslu. Sebelum Pilkada Kota Depok tahun 2020 berlangsung, Bawaslu mengadakan rasionalitas ASN, aparatur sipil negara harus netral, tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon kandidat. Selanjutnya, saya juga merumuskan masalah, yaitu bagaimana strategi digital yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dalam pencegahan pelanggaran di masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu berlangsung. Adapun tujuan yang saya ambil yaitu untuk memahami strategi komunikasi digital yang digunakan Bawaslu dalam pencegahan yang terjadi di Kota Depok, serta menelaah strategi yang digunakan apakah sudah efektif atau perlu dievaluasi lagi. Masuk kepada bab kedua, yaitu tinjauan literatur, di mana saya mengambil dua jurnal acuan dari Rizky Aditya tahun 2019 yang berjudul Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Jurnal selanjutnya yaitu ditulis oleh Linawati pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. Berdiskusi mengenai komunikasi saat ini, media sosial berperan penting di dalamnya karena media sosial adalah sarana publik yang sangat efektif sehingga masyarakat secara terbuka dapat mudah berpartisipasi, berbagi, dan memberi feedback dalam kurun waktu yang cepat. Selanjutnya di sini saya mengambil teori use and effect, di mana teori use and effect merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa tersebut. Pada penelitian ini yang paling mendasar ialah di mana para pengguna media massa mendapatkan suatu efek setelah menggunakan media massa tertentu. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu metodologi penelitian, di mana peneliti melakukan pendekatan kualitatif terlebih dahulu lalu menentukan pemilihan informan melalui purposive sampling, dan peneliti menarik fokus penelitian diantaranya ialah strategi digital aplikasi, partisipasi masyarakat, dan upaya pencegahan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan. Yang pertama ialah observasi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam, lalu yang ketiga ada dokumentasi. Pada bab keempat yaitu ada hasil dan pembahasan, di mana saya menarik 4 poin. Yang pertama ialah strategi digital dalam pengawasan Pilkada 2020. Saya menemukan aplikasi laporan cepat dan cyber patrol yang dapat diakses melalui web resmi. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah pengawas agar dapat memberikan laporan yang terjadi di lapangan saat melakukan pengawasan dengan cepat dan terstruktur. Poin kedua yaitu aplikasi yang digunakan oleh jajaran pengawas dan masyarakat, yaitu aplikasi Gowaslu dan Siwaslu. Perbedaannya, Siwaslu hanya dapat digunakan oleh jajaran pengawas pemilu, sedangkan Gowaslu dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun jajaran pengawas pemilu.
Pada poin ketiga, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam pengembangan pengawasan melalui media digital, Bawaslu Kota Depok melakukan webinar mengenai pendidikan pengawasan dan menyajikan informasi melalui podcast di YouTube. Poin yang terakhir yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi. Di sini saya menarik 4 poin lagi di dalamnya, yaitu yang pertama, Bawaslu membentuk kampung partisipatif. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait. Yang ketiga, membentuk pojok pengawasan, yaitu berupa podcast, salah satu keluhan atau masukan kepada Bawaslu Kota Depok. Poin yang keempat, yaitu menggandeng pramuka Kota Depok untuk ikut mengawasi di TPS rawan. Bawaslu Kota Depok juga menggandeng salah satu komunitas, yaitu komunitas pramuka Kota Depok untuk ikut mengawasi Pilkada Kota Depok pada tahun 2020. Lalu pada bab kelima yaitu ada kesimpulan dan saran, di mana saya menarik 3 poin dalam kesimpulan, yaitu penelitian ini menemukan strategi komunikasi digital dalam bentuk media sosial. Bawaslu Kota Depok membangun interaksi dengan stakeholder, dan yang ketiga memperbanyak informasi publik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.